Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh beribadah secara onsite. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala sidang tempat ini dan para majelis yang memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan judul yang diberikan oleh majelis, Sudah Benarkah Imanmu? Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Saat ini adalah saat yang indah. Kami sungguh Tuhan merindukan untuk mendengar akan sapaan-Mu. Sapaan Tuhan yang boleh mengubah akan kehidupan kami. Sapaan Tuhan yang akan memberikan kedamaian di dalam diri kami. Satu sapaan Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam diri kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh ya Tuhan menyadari bahwa sapaan Tuhan itu merupakan hal yang paling penting. Karena di tengah-tengah suara-suara dunia yang lain, sapaan-sapaan dunia yang begitu banyak di dalam kehidupan kami memerlukan sapaan Tuhan untuk dapat meluruskan akan jalan-jalan kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, doa yang penuh dengan segala kelemahan ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca bagian firman Tuhan. Yang pertama itu dari Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepadamu, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bagian yang kedua kita akan melihat Mazmur pasal 27 ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Bapak Ibu, pada satu kali saya mendengarkan satu kesaksian yang indah dari seorang rekan yang mengalami pergumulan hidup. Pada waktu itu kemudian ada seorang rohaniwan yang datang ke rumahnya dan kemudian mencoba untuk menghibur, menguatkan dan mendoakan dia. Pada saat kemudian rohaniwan itu mengatakan, ayo di tengah pergumulan hidupmu ini, aku tidak bisa memberikan nasihat melalui kata-kata manusia. Aku hanya bisa mendoakan kamu. Dan biarlah pada waktu kita berdoa bersama, kamu juga boleh memiliki satu keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalahmu ini. Lalu mereka berdoa. Tetapi jemaat ini dengan jujur kemudian mengatakan pada saya, pada saat doa itu disampaikan, maka di dalam dirinya ada satu tarikan yang begitu kuat, di dalam benaknya itu terbesit satu pikiran, memang maukah Allah itu dapat menolong saya? Apa bisakah Allah itu menolong saya keluar dari segala permasalahan kehidupan? Mampukah Allah itu akan memberikan kepada saya kelepasan dari beban yang begitu berat di dalam hidup saya ini? Saudara, ada satu kesaksian yang lain, di mana ada seorang jemaat juga yang kemudian mengalami problem kehidupan yang sangat tidak mudah. Dia adalah keluarga muda. Nah, saat mengalami pergumulan kehidupan seperti itu, dia datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, di mana pada saat itu hamba Tuhan itu menyampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat diandalkan. Pada saat kamu mengalami pergumulan hidupmu, apakah kamu mau datang kepada Dia dan Allah itu sanggup untuk dapat memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hidupmu. Saudara, dia pulang dengan segala beban dan pergumulan, dia berdoa sama istrinya di kamar, berlutut dan menangis. Tapi pada saat dia berdoa, di situ juga di dalam dirinya terbesit satu tarikan yang begitu luar biasa. Setelah selesai berdoa, dia ngomong sama istrinya, apa benar Allah ini bisa menolong kita di tengah keterpurukan hidup yang seperti ini? Sudah berapa lama kami itu berdoa? Toh tidak ada yang selesai. Saudara-saudara, apakah ini menjadi pergumulan saudara juga? Apakah ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita juga?
Pada saat kita itu berdoa, di satu sisi kita itu sungguh yakin Allah itu dapat diandalkan, tapi di sisi lain justru di situ kita juga melihat bagaimana di dalam diri kita ada satu tarikan, satu keraguan bahwa Allah itu dapat diandalkan dalam hidup kita ini. Saudara, kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda itu mengalami hal yang seperti ini, itu tidak sendirian. Memang tarik-menarik antara kita itu yakin dan ragu itu akan mengiringi di dalam seluruh perjalanan kehidupan iman kita. Antara kita itu sungguh-sungguh memiliki satu hati yang teguh bahwa Allah dapat menolong saya, tapi di sisi lain tetap di dalam kemanusiaan kita kadang-kadang ada satu tarikan dan mengatakan, benarkah Allah itu akan memberikan jawaban dan ketenangan di dalam hidup saya ini. Saudara-saudara, hal yang menarik yang dapat kita bersama-sama juga pelajari adalah bahwa yang menjadi pergumulan saudara dan saya pada hari ini itu juga terungkap di dalam Mazmur pasal 27 yang sudah kita baca tadi. Saudara, di situ pemazmur itu dengan polos, dengan otentik menyampaikan doanya di tengah segala pergumulan hidup yang tidak mudah. Dan kalau kita melihat bahwa pasang surut iman dari kehidupan pemazmur itu terlukiskan, dan pada waktu kita menghayatinya, di situ ada ketegangan, ada dikotomi. Pemazmur mengandalkan Tuhan, tapi di satu sisi dia juga ragu apakah Allah dapat diandalkan. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan seperti ini, saudara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, pemazmur yakin ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Coba saudara lihat ayat kedua itu, yakin sekali. Ayat ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4 sudah kita baca tadi. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Lalu ayat kelima, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 1 sampai 6, satu keyakinan yang teguh, yang luar biasa. Kita lihat di situ. Tapi kalau kemudian kita melihat di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, itu berbeda sekali. Ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ada satu ratapan. Di sini dimulai dengan satu ratapan. Kemudian ayat yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saudara, dia mencoba untuk mencari akan wajah Tuhan. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allahku, penyelamatku. Saudara, di sini ayat yang ke-9 dikatakan dia ragu, mulai meragukan ini. Ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Terima kasih ya guys. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, dikatakan. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku ke bawah dan nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang yang bernafaskan kelaliman. Bapak Ibu, di sini ayat 7 sampai 12 itu melukiskan satu keadaan di mana mereka sungguh-sungguh, Bapak Ibu ya. Tolong dioperasikan di belakang ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini,
Kita melihat mereka itu ragu-ragu. Pemazmur itu mencoba yang tadinya itu begitu yakin, sekarang meratap di hadapan Tuhan. Lalu di dalam keadaan realitas seperti ini, apa yang kita dapat pelajari? Bagaimanakah kemudian kita mengatasi antara keyakinan dan keraguan yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Pemazmur kemudian di dalam ayat 13 dan 14, justru kita melihat di dalam bagian yang dari Mazmur 27 ini dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ayat 13 dan 14 itu kembali Mazmur itu memiliki satu keyakinan teguh. Bukan hanya keyakinan teguh, tapi dia melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ada satu perubahan paradigma yang begitu hebat, yang luar biasa terhadap kebaikan Tuhan. Dan sungguh dia itu merasakan adanya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan melalui kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, mengapa pemazmur yang awalnya itu sungguh yakin kemudian ragu dan akhirnya balik kembali dan kemudian memiliki keyakinan yang begitu teguh? Kuncinya dua, Bapak Ibu. Yang pertama di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-8 tadi. Ayat yang keempat tadi adalah di dalam konteks keyakinan. Pemazmur mengatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, dan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Itu merupakan satu konteks di mana kemudian pemazmur merindukan di dalam dirinya untuk diam di rumah Tuhan. Tetapi jangan lupa, di dalam ayat yang ayat 8, di dalam konteks ratapan, pemazmur juga mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Apa artinya, Bapak Ibu? Apa artinya di balik semuanya itu? Artinya begini, pemazmur itu ini mengajarkan kepada kita, di tengah kita itu yakin Allah dapat diandalkan, dan di tengah kita itu ragu Allah dapat diandalkan. Pemazmur ini ingin mengatakan apa? Jangan sampai aku kehilangan Allah di dalam hidupnya. Segala sesuatu boleh hilang, tetapi jangan sampai aku kehilangan Allah. Sehingga di dalam 4 dia mengatakan, yang kurindukan aku diam di rumah Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat 9 dia berkata, aku mencari akan wajah-Mu. Bapak Ibu, di dalam bagian ini pemazmur ingin mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah segala pergumulan kita, baik pada waktu kita itu mengandalkan Tuhan, kita juga ragu mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk tetap bertelut di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan untuk dapat menolong kita. Pemazmur ingin merindukan supaya di dalam diri kita itu membuka gerbang relasional yang intim, yang eksklusif itu dengan Allah. Pemazmur ingin mengajarkan kepada kita, di tengah segala problem apapun dalam hidup kita, bukalah hati kita untuk mengalami satu perjumpaan pribadi itu dengan Allah. Ini merupakan satu persekutuan yang eksklusif. Mengapa saya katakan eksklusif? Karena pemazmur di dalam ayat yang keempat dan ke-8 itu memakai kata-kata yang luar biasa. Dikatakan, satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Dikatakan, itulah yang ku ingini. Kata ku ingini. Dan kemudian menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di dalam bagian ini pemazmur itu ingin mengatakan kepada kita adalah bahwa ini adalah satu persekutuan yang eksklusif. Oke, masih. Ini adalah satu persekutuan yang eksklusif sekali. Pemazmur ingin mengatakan, aku ini bersama dengan Allah. Satu persekutuan yang begitu eksklusif.
Satu keintiman hubungan yang begitu luar biasa yang dia ingin nikmati dalam hidupnya. Kemudian di dalam ayat 9 juga dikatakan waktu dia ragu mengandalkan Tuhan. Dia juga berkata, yang kurindukan di dalam diriku adalah mengikuti firman-Mu, mencari wajah-Mu. Bapak Ibu, kita berkata di dalam diri kita begini, ya gampang kalau firman Tuhannya seperti itu. Pada waktu kemudian saya bergumul, saya hanya diminta untuk dekat dengan Tuhan dan membuka gerbang relasional dengan Tuhan. Ya gampang kalau begitu. Tapi kalau seandainya masalah hidupku tidak selesai-selesai, apakah aku tetap mengalami damai atau enggak? Mengalami sukacita atau enggak? Mengalami kelegaan apa enggak? Bukankah firman Tuhan itu mengatakan bahwa kepada siapapun kita, Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah itu akan saya alami dalam hidup saya? Nah saudara, ingin saya katakan, pada hari ini kita belajar satu hal. Pemazmur itu ingin mengatakan pada saat kita mengalami pergumulan kehidupan kita, kenapa kita harus tetap membuka gerbang relasional yang intim itu dengan Allah? Kenapa? Saya mengutip satu buku yang ditulis oleh Nancy Leigh DeMoss. Di dalam bukunya Tempat Perhentian yang Tenang. Dia mengatakan seperti ini. Sejak kecil kita senantiasa merindukan perhatian, kedekatan, kehangatan, dan kasih sayang. Kita ingin dihargai dan dikasih orang lain, namun demikian betapapun baiknya hubungan yang diberikan oleh keluarga dan orang lain, tidak dapat menutupi adanya satu kekosongan di dalam relung hati kita yang terdalam. Yaitu apa Bapak Ibu? Dia mengatakan, waktu Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan kekosongan di dalam relung hati kita. Dan hanya dialah satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan itu. Sekali lagi, waktu Allah menciptakan akan diri kita, Tuhan menciptakan ada satu kekosongan di dalam relung hati kita. Dan itu hanya dapat diisi oleh Allah itu sendiri. Yang lain tidak dapat mengisinya. Nancy DeMoss itu mengatakan di dalam kitab suci kita menemukan Allah yang bergerak mendekati kita. Yang ingin menarik kita kepada dirinya sendiri. Yang sungguh-sungguh mengenal kita. Dan yang mengundang kita agar mengenal dia dengan cara yang eksklusif seperti itu. Sehingga kemudian mengomentari Mazmur 27 ini, Nancy Leigh DeMoss itu mengatakan apa? Seandainya saya hanya dapat meraih atau satu hal saja dalam hidup saya. Seandainya tidak ada hal yang lain dapat saya lakukan, maka inilah yang paling berarti bagi saya. Inilah tujuan saya tertinggi dan prioritas nomor satu untuk saya, untuk hidup di hadirat Tuhan, untuk melihat keindahannya dan belajar daripadanya. Saya ingin mengenal, mengasihi, memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Itulah yang dikatakan ayat 4. Satu hal dalam hidup saya yang paling penting, dan satu hal ini saya akan kejar seumur hidupku di atas segala-galanya. Jadi Mazmur 27 itu mengajarkan kita tidak mungkin Bapak Ibu kemudian hidup itu sempurna. Pergumulan kehidupan itu seringkali membuat kita itu satu sisi kadang-kadang kita dapat yakin Allah dapat diandalkan, tapi kadang pula kita itu terpeleset dan mengatakan di dalam diri kita meragukan Allah itu dapat diandalkan. Sehingga kemudian Mazmur 27 itu mengajarkan di tengah pergumulan seperti ini, maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah kita membuka gerbang relasional pribadi kita yang secara intim itu dengan Allah. Pada waktu kita membuka gerbang relasional yang intim itu dengan Allah, relung hati kita yang kosong itu dapat diisi oleh Allah itu sendiri. Sehingga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, marilah semua yang terbeban berat, yang letih lesuh itu datang kepada Dia,
sehingga kita mengalami kelegaan walaupun masalah hidup kita belum selesai. Walaupun masalah hidup kita belum selesai. Saya ingin bersaksi, saudara. Ada seorang anak muda umur kurang lebih 35 tahun. Tanpa disangka-sangka, satu saat kemudian dia harus ke rumah sakit, memeriksakan otaknya. Dan kemudian seluruh keluarga terkejut karena ternyata dia menderita sakit kanker di otaknya. Pada waktu kemudian terjadi seperti itu, maka seluruh keluarga di tengah pandemi COVID-19 itu memutuskan untuk segera mencari dokter yang dapat mengoperasi dengan segera akan anaknya ini. Nah, singkat cerita, dengan pertolongan Tuhan ada dokter yang paling terkenal di Jakarta kemudian sanggup untuk mengoperasinya. Pada saat kemudian dia berada di rumah sakit itu, saya menelpon dia. Pada waktu saya telepon, dia ini adalah seorang ahli IT, Bapak Ibu. Dan kemudian dengan suara lirih berkata, Pak Bambang, hati saya galau, sangat galau. Saya tanya, kenapa? Sudahlah, saya tidak mau ngomong. Saya tahu, saudara, dia sudah search di internet apa yang menjadi penyakitnya itu. Dan dia tahu, secara singkat, dia akan meninggalkan dunia ini. Walaupun nanti dioperasi, itu tidak mudah. Saudara, dia dengan jujur mengatakan, saya galau. Saudara, kami berdoa bersama. Setelah itu saya juga nggak enak, Bapak Ibu. Besoknya saya telepon lagi. Saya bicara sama dia pribadi. Dia juga begitu mengatakan, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa, saudara? Karena dia setelah menikah, itu dalam jangka waktu yang panjang, istrinya tidak hamil, saudara. Tapi pada waktu dia sakit yang seperti dan mau operasi, istrinya minggu depannya akan melahirkan anak yang pertama. Saudara, kalau sekali satu pertanyaan diajukan kepada saya adalah, masih bisakah saya melihat anak saya? Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa pada dia di dalam pergumulan seperti ini. Saya kemudian berkata pada dia, maukah kamu datang mencari wajahnya dengan bersama-sama dengan saya untuk mempelajari bagian-bagian Alkitab? Dia berkata, oke. Akhirnya hari itu, saudara, saya membaca satu kitab Mazmur, dan kita belajar bersama-sama, berdialog bersama-sama. Saudara, saya berdoa di dalam hati saya. Saya sebagai pendeta, biarlah kata-kata manusia itu tidak sanggup menghibur dia, tapi kiranya firman Tuhan menguatkan dia. Saudara, pada waktu dia membaca firman Tuhan dengan saya, akhirnya pada saat kemudian terakhir kita berkata-kata dan bercakap-cakap itu, kemudian dia berkata apa? Ya Pak Bambang, ayo kita berdoa. Aku yakin Tuhan dapat menolong saya. Artinya menolong itu, mungkin dalam pengertian dia dapat melihat akan anaknya itu. Saudara-saudara, kemudian berlalu dan kemudian tibalah malam hari sebelum besoknya pagi jam 7 dia operasi. Nah, pada malam itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menelpon saya dan kemudian dia minta dukungan doa kepada saya. Dan pada waktu itu saya berdoa kepada dia dan sebelum berdoa saya mengatakan, pada saat ini kamu yakinkah bahwa Allah itu kalau Tuhan berkenan dan menghendaki, kamu akan operasi besok dan pada saatnya nanti kamu akan melihat anakmu. Dia kemudian dengan serius dan berkata, aku yakin, amin, dan kami berdoa bersama-sama. Saudara, sebelum berdoa, dia bersama dengan saya kembali membaca Alkitab, kita bersama-sama bersekutu dan kemudian kami berdoa. Dan setelah selesai berdoa, dia mengatakan,
Pak Bambang, saya siap besok menjalani operasi. Dan saya tahu ada kehendak Tuhan yang paling baik itu terjadi di dalam hidup saya. Dan kemudian dia berkata kepada saya mengalami kelegaan dan damai sejahtera yang begitu luar biasa di dalam hidup saya. Pada saat saya membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Lalu saya katakan, di mana Tuhan berbicara kepada kamu? Dia ungkapkan semua firman Tuhan, di mana Allah itu berbicara secara pribadi terhadap dia. Surat-surat di dalam rumah sakit itulah dia membuka gerbang relasional yang intim itu dengan Allah. Sehingga dia mengalami kehadiran Allah yang begitu luar biasa. Sehingga pada waktu kemudian sebelum tutup telepon itu, dia mengatakan seperti ini kepada saya. Dia mengatakan, di dalam sepanjang kehidupan saya sebagai seorang Kristen, tidak pernah saya mengalami damai yang seperti ini. Di dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen, tidak pernah saya mengalami damai yang seperti ini. Saudara, singkat ceritanya, besok dia operasi. Setelah dia operasi, hasilnya kurang baik. Saudara-saudara, kurang baik. Tetapi dalam hati saya tetap meyakini Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidupnya. Nah, satu saat, tiba-tiba bagaimana kemudian dia mengalami kondisi yang begitu baik. Dokternya mengatakan kepada dia, oke, silakan kamu pulang. Saudara, dia pulang dengan penuh semangat, saudara. Luar biasa dia pulang. Sampai di pintu rumahnya itu. Sebelum masuk, kemudian dia berkata pada orang tuanya, sebentar, saya kirim WA dulu kepada Pak Bambang, bahwa saya sudah pulang ke rumah. Saudara, dia WA saya dan mengatakan, Pak Bambang, saya sudah di pintu rumah saya dan saya pulang. Saudara, pada waktu itu setelah dia kira-kira 1 jam, saya bercakap-cakap dengan dia dan saya mengatakan, bagaimana dengan perasaanmu? Dia kemudian berkata, Tuhan itu begitu baik. Sangat baik, luar biasa baiknya di dalam hidup saya ini. Saudara, setelah selesai dia berkata seperti itu, besoknya istrinya harus masuk rumah sakit untuk melahirkan. Dia tidak bisa mendampingi. Anaknya pulang, saudara. Setelah berapa hari, 3 hari dia pulang ke rumah, istrinya pulang bersama dengan anaknya. Dia melihat anaknya. Dia suka sekali. Dia memberitahu kepada saya, tidak ada satu sukacita yang begitu luar biasa yang saya alami pada saat ini. Besok paginya dia anfal, sorenya dia meninggal dunia. Saudara-saudara, tetapi melalui cerita kisah itu, saudara, saya itu melihat diri saya sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Saya refleksi bahwa ternyata mengenal akan Allah dan mengalami Allah itu adalah satu paket di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mengenal Allah dan mengalami Allah itu satu paket dalam kehidupan kita. Saudara hanya mengenal akan Allah, tapi tidak pernah mengalami Allah di dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah mengalami seperti anak muda tadi. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu mengatakan satu kalimat yang baik di dalam bukunya. Dia meyakini ada perbedaan dalam kehidupan orang percaya antara orang Kristen yang digerakkan oleh Roh Kudus dengan seorang yang hanya religius dan moralis semata. Bapak Ibu, Jonathan Edwards itu mengatakan seperti ini. Pada waktu kita hanya mengenal akan Allah, kemungkinan kita tetap ada di gereja, tapi sebetulnya kita hanya seorang religius saja, seorang beragama, seorang moralis, hidup kita baik. Tetapi Jonathan Edwards itu mengatakan, pengalaman Kristen itu adalah satu perubahan yang terjadi dalam pandangan pikirannya dan kenikmatan hatinya.
di mana dia menikmati keindahan, kemuliaan, serta kebaikan puncak dari hakikat Allah di dalam dirinya. Jadi disitulah Jonathan Edwards mengatakan, di dalam diri kita sebagai orang Kristen, apakah kita pada hari ini sebagai orang Kristen yang nominal, sebagai orang Kristen yang religius, Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu mengamini firman Tuhan, Bapak Ibu menjadi seorang yang moralis, yang baik di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetapi apakah benar di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, itu mengalami di mana kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saudara, sehingga saudara itu mengalami kenikmatan, kebaikan, puncak dari hakikat Allah di dalam diri kita. Ini merupakan satu hal yang harus kita bersama-sama alami, Bapak Ibu. Kita bukan sekedar mengenal akan Allah, tapi harus mengalami Allah di dalam hidup kita pribadi. Seorang pengkhotbah yang besar yang bernama D.L. Moody, itu pernah mengalami yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Satu hari ketika dia berada di New York, dia mengalami pengalaman yang tidak dapat digambarkan. Sehingga dia berkata terlalu saklar pengalaman itu untuk dinamai. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Allah telah menyingkapkan dirinya kepada dia. Allah menyingkapkan dirinya kepada dia. Dan dia mengalami kasih Allah sampai-sampai dia meminta kepada Allah untuk tetap terus tinggal di dalam dirinya. Satu pengalaman yang tidak bisa diceritakan itu dialami oleh D.L. Moody. Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan kepada Bapak Ibu contoh di Alkitab, yaitu siapa? Petrus, waktu dia berada di dalam satu situasi yang sulit, yaitu menghadapi badai gelombang yang luar biasa di dalam perahunya itu. Bapak Ibu pasti ingat akan cerita dari Petrus ini yang terungkap di dalam Matius pasal yang ke-14. Bapak Ibu kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, di sana dikatakan bagaimana ada badai yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Dan pada saat menghadapi badai yang seperti itu, mereka melihat Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, tapi mereka tidak mengenalnya, meneriakkan itu adalah hantu. Tetapi di balik semua yang terjadi ini Bapak Ibu, ada satu pengalaman yang luar biasa dari Petrus. Petrus kemudian bisa berjalan di atas air, mengalami satu pengalaman supranatural yang tidak dialami oleh murid-murid yang lain. Mengapa Petrus bisa berjalan di atas air pada saat itu, Bapak Ibu? Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-14, di mana ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Kristus, mendapatkan Yesus. Bapak Ibu kita melihat bagaimana Petrus itu di tengah segala badai yang luar biasa itu, kemudian dia berkata, Tuhan apabila engkau suruh. Itu artinya apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan di tengah badai yang seperti itu. Lalu Tuhan berkata, datanglah. Petrus itu kemudian turun dari kapal itu. Artinya apa Bapak Ibu? Mana yang lebih aman? Berjalan di atas air yang penuh dengan badai dan di dalam kapal. Mana yang lebih aman Bapak Ibu? Tetap tinggal di kapal atau berjalan di atas air yang lebih aman? Di dalam kapal. Tapi karena Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Petrus kemudian datang kepada Yesus. Dia bisa berjalan, mengalami satu peristiwa yang supranatural di dalam hidupnya itu. Dia tinggalkan kapal itu, yang memberikan rasa aman, yang jauh lebih aman daripada dia turun ke badai itu. Bapak Ibu, saya pernah mengalami kejadian seperti di Kepulauan Riau. Badai yang begitu luar biasa Bapak Ibu, pada saat saya kunjungan misi ke sana. Lalu saya melihat kapal di depan saya itu terbelah dua, dan penumpang itu masuk ke dalam laut Bapak Ibu. Saya ada di kapal di belakangnya. Dan pada waktu itu saya juga melihat bagaimana seorang ibu yang mencoba untuk
mau keluar Bapak Ibu dari lantai dek yang di atas dari kapal yang saya tumpangi. Ibu itu kemudian terperosok sampai ke belakang Bapak Ibu. Itu melewati kami dan kami tidak bisa menghandle dia. Bapak Ibu, dalam suasana yang seperti itu semua penumpang hanya apa Bapak Ibu? Langsung mengambil pelampung semuanya. Bapak Ibu, di dalam suasana yang seperti itu Bapak Ibu, lalu apa yang harus kemudian kita lakukan dalam hidup kita ini? Saya dengan teman saya berkata, saya mengatakan kalau Tuhan memang menghendaki kita pergi, inilah saatnya Tuhan pergi melalui peristiwa ini. Tapi kalau Tuhan menghendaki kita ada di sini dan kita menolong orang lain, inilah saatnya kita sebagai hamba-hambanya untuk mengenalkan Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu, pada waktu itu saya benar-benar kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terserah, Engkau mau pakai saya sebagai hamba-Mu di tengah situasi seperti ini, atau Tuhan memang sudah saatnya mengatakan tugas saya sudah finish sampai di sini. Bapak Ibu, pada waktu itu yang menjadi nakoda kapal itu mengatakan, memberikan satu pengumuman, kalau mesin kapal dimatikan, semua jangan takut, kalau kapal oleng ke kiri ke kanan, semua ada di tempat, supaya kemudian dengan kita tidak menyalakan mesin itu, kita tidak melawan akan arus air sehingga kapal kita tidak terbelah. Jadi pada waktu itu dimatikan, benar-benar Bapak Ibu mengalami goncangan yang luar biasa. Semua pada teriak Bapak Ibu. Dan pada saat itu semua teriak kepada Tuhan. Baik yang beragama Kristen maupun yang tidak, semua berteriak. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, mana yang lebih aman pada saat itu? Saudara, tidak ada satupun di antara orang-orang itu kemudian terjun ke laut. Nggak ada, walaupun sudah mengambil pelampung. Kenapa? Karena ombak demikian luar biasanya itu, masih aman tinggal di kapal daripada masuk ke sana. Kita lihat Petrus, di dalam kondisi yang seperti ini, dia lebih aman di kapal. Tapi dia berkata, aku harus datang kepada Yesus di tengah gelombang badai yang seperti ini. Dia tinggalkan kapalnya. Bapak Ibu, seringkali kapal itu yang menggoda kita untuk menjadi satu-satunya andalan dalam hidup kita, sehingga kita menggeser untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Nah, itulah pemazmur ingin mengatakan. Pada saat badai itu benar-benar terjadi di dalam hidupmu itu, jangan sampai tanda petik kapal-kapal yang kamu miliki itu kamu andalkan, sehingga kamu menggeser untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu itu. Apa yang menjadi kapal kita pada saat ini Bapak Ibu? Mungkin kekayaan, mungkin segala sesuatu yang kita miliki, mungkin jabatan kita, mungkin segala sesuatu yang saudara dapat katakan, ini yang dapat saya andalkan, yang dapat menjadi andalan saya dalam hidup saya ini. Tapi justru di tengah kehidupan yang seperti inilah saudara, Tuhan mengatakan, mau tidak kamu tinggalkan kapal itu dan kamu mengalami Allah. Mengalami kebaikan Allah, kemurahan hati Allah. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, kamu akan mengalami kelegaan walaupun badai dalam hidupmu itu belum berlalu. Bapak Ibu, pada saat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga sama, mengalami keyakinan dan keraguan dalam hidup kita. Tapi pemazmur mengatakan, bukalah hati kita, membuka relasi yang intim itu dengan Allah. Maka disitulah kamu akan mengalami ketenangan yang supranatural, itu dapat kita nikmati. Petrus itu mengalami. Murid yang lain tidak mengalami karena mereka ada di kapal. Tapi Petrus itu mengalami yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebagai akhir khotbah saya ingin mengatakan,
yang paling sulit dalam hidup kita, Tuhan sudah selesaikan. Yaitu apa? Dosa-dosa kita. Itu sulit untuk kita selesaikan dalam hidup kita. Tapi Tuhan sudah menyelesaikannya. Dia datang ke dalam dunia. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia menderita untuk saudara dan saya. Itu yang paling sulit yang Tuhan sudah selesaikan. Masalah yang paling sulit dalam hidup kita Tuhan sudah selesaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yakinlah yang paling sulit Tuhan sudah selesaikan. Maka masalah kehidupan kita yang lain itu bukanlah yang paling sulit untuk Tuhan selesaikan. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita seperti Mazmur 27. Aku rindu datang kepada Tuhan. Seumur hidupku aku diam di rumah Tuhanku. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memperjelas kita. Sudah benarkah iman kita? Iman kita bukan berdasarkan pada kita hanya mengenal akan Allah. Iman yang benar adalah mengenal Allah dan mengalami Allah di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita tenang di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian pada saat ini. Tapi ada saatnya, inilah saat yang tempat Bapak Ibu tetap tenang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami bukan sekedar mengenal akan Allah, tapi kami harus mengalami Allah di dalam kehidupan pribadi kami. Dikala kami menghadapi berbagai persoalan kehidupan, biarlah kami tetap membuka gerbang relasional yang intim itu dengan Allah. Hati kami tetap terpaut kepada Allah, pikiran kami terpaut kepada Allah, dan hanya Allah yang menjadi fokus akan hidup kita ini. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh ini dialami oleh seluruh jemaat yang pada hari ini bersama-sama beribadah baik secara onsite maupun secara online. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu dialami oleh mereka. Kiranya doa ini Kau dengar ya Tuhan. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.